Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita ketemu lagi di materi perencanaan dan pengembangan bisnis yang ketiga, yaitu kategori. Kita akan bahas tentang kategori dan bentuk-bentuk bisnis. Oke, baiklah, kita mulai. Perencanaan dan pengembangan bisnis, kategori dan bentuk-bentuk bisnis. Ada beberapa kategori bisnis yang kita pahami, yaitu ada usaha mikro hingga usaha besar. Ada 4 macam bisnis dalam kategorinya, ya. Di mana ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Memang kita klasifikasikan dalam 4 klasifikasi besar ini, ya. Dari mana kita mengklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Klasifikasi 4 kelas kategori bisnis ini berdasarkan besaran atau skala dari sebuah perusahaan yang kita bisa melihatnya dari aset yang dimiliki, nilai omset, dan jumlah usaha. Jadi terkait hal ini mungkin akan kita bahas detail perbedaan antara usaha mikro hingga usaha besar. Jadi kalau usaha besar, mikro dulu ya. Usaha mikro itu omset per tahunnya sampai dengan 200 juta, aset yang dimiliki sekitar 50 juta. Sedangkan usaha kecil, omset per tahun dari 200 juta sampai 1 miliar, aset sampai yang dimiliki sekitar sampai dengan 200 juta. Sedangkan usaha menengah, omset per tahun dari 1 miliar sampai 50 miliar menjadi salah satu kategori perusahaan menengah, aset yang dimiliki sekitar 200 sampai 10 miliar. Sedangkan usaha besar, usaha konglomerat, ya, omset per tahunnya lebih dari 50 miliar dan aset yang dimiliki lebih dari 10 miliar. Jadi memang sebagian besar perusahaan ada di posisi di usaha mikro, ya. Ada 95 sekian persen perusahaan itu posisinya ada di mikro, dalam kategori mikro. Oke, kita lanjutkan perbedaan perusahaan kecil dengan perusahaan besar dalam kaitannya. Apa sih perbedaannya? Dari posisi pasar pastinya berbeda, ya. Pemimpin pasar, perusahaan besar cenderung sekali menjadi pemimpin pasar, penentu kebijakan di suatu industri sejenis, ya. Posisinya pastinya lebih kuat. Managerial style-nya juga berbeda antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil kan lebih manajerialnya one man show, ya, satu orang yang berusaha semaksimal mungkin memikirkan usahanya. Jumlah karyawannya pasti lebih sedikit daripada perusahaan besar. Kemampuan keuangan pun demikian. Jadi serba apa ya? Memang perusahaan kecil ini kondisinya, posisinya sangat terbatas dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Kemampuan keuangan, bentuk organisasinya lebih sederhana, dan kemampuan dari staf yang dimiliki pastinya berbeda dengan perusahaan besar yang berani membayar lebih mahal, ya. Mereka mendapatkan SDM, staf yang lebih mahal karena memiliki kompetensi, kapabilitas, kemampuan yang lebih baik pastinya, ya. Oke. Kondisi keterbatasan
itu ada keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil. Jadi yang pertama, dari keterbatasan itu ada keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil dibanding usaha yang sudah besar. Yang pertama, inovasi, karena keterbatasan itu dia berusaha lebih kreatif. Dia berusaha semaksimal mungkin lebih kreatif dengan sumber daya yang terbatas, memikirkan bagaimana dia bisa bersaing dan akan menggarap ceruk pasar. Ini ada ceruk pasar lebih spesifik. Kenapa? Memang sumber daya yang dimiliki. Oke, sehingga dia berusaha tadi memunculkan ide-ide yang baru terkait dengan produk atau jasa yang bisa ditawarkan. Karena keterbatasannya, mereka ditekan untuk menjadi lebih kreatif agar supaya jika dia tidak kreatif tidak akan bisa stay, tidak bisa live, tidak bisa hidup dalam persaingan usaha tersebut. Yang kedua adalah biaya rendah. Biaya rendah ini juga kelebihan karena memiliki biaya operasional atau kemampuan dana yang cukup terbatas. Ya, kita lihat juga organisasinya yang cukup kecil, upah pegawainya masih rendah, ya, sehingga dalam menyediakan barang dan jasa harganya relatif lebih murah dibandingkan perusahaan besar. Ceruk pasar tadi yang saya sampaikan, bahwa usaha kecil lebih mampu mengisi ceruk pasar yang terisolasi dibandingkan perusahaan besar yang harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk menggarap ceruk pasar. Jadi memang sasaran utama yang baik untuk pengusaha kecil yang masih terbatas, dia harusnya memang menggarap ceruk pasar yang tidak banyak digarap oleh perusahaan besar, yang menjadi kelebihan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu layanan pelanggan. Usaha kecil lebih mampu memberikan pelayanan yang superior kepada pelanggannya dibandingkan dengan perusahaan besar, karena fleksibilitasnya lebih tinggi dan penyesuaian atas lini produk atau jasa yang diharapkan atau sesuai tuntutan pelanggan bisa dilakukan lebih cepat. Berbeda dengan perusahaan besar. Make it custom, ya, bisa biasanya membuat sesuatu yang custom sesuai dengan permintaan, yang notabene itu adalah sebuah ceruk yang belum banyak digarap. Oke, kita masuk pada bentuk-bentuk bisnis, ya. Bentuk-bentuk bisnis ini ada berbagai macam bentuk, ya. Di sini akan kita bahas ada 5 macam bentuk bisnis, yaitu usaha perseorangan, ya. Yang kedua adalah firma atau firman, orang-orang yang di dalam. Yang ketiga adalah perseroan komanditer atau CV, ya. Seringkali kita dengar komanditer. And then perseroan terbatas, PT, dan koperasi. Ada 5 bentuk bisnis yang bisa dijalankan oleh kita. Nantinya kita akan memilih mana yang akan kita gunakan. Pertama, karena keterbatasan, perusahaan kecil yang memungkinkan bisa kita gunakan. Ya, ini kita jelaskan bentuk bisnis. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini merupakan salah satu bentuk yang banyak dipakai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha kecil atau pada saat pertama kali mengadakan kegiatan usaha. Usaha ini dimiliki dikelola, dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Dalam hal izin usaha, secara relatif dapat dikatakan lebih ringan, lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan yang
lain. Ya. Jadi karena ini usahanya perseorangan. Kebaikan dari usaha perseorangan, seluruh laba keuntungan menjadi milik perseorangan tersebut. Kalau kita memilih. Terus kepuasan pribadi. Karena kenapa pemilik sekaligus pemimpin, ya, dia pemilik dan memimpin, itu menjadi sebuah kepuasan pribadi seseorang dalam memimpin sebuah perusahaan. Kebebasan dan fleksibilitas menjadi kebaikan dari bentuk bisnis ini. Fleksibilitas, fleksibel, sifat kerahasiaan yang bisa menjaga sifat kerahasiaan tertentu yang mungkin menjadi rahasia perusahaan. Mungkin bisa jadi laporan, keuntungan, terus formula, kalau makanan ini formula dari sebuah produk tersebut, dan rasa memilikinya lebih tinggi karena dimiliki oleh orang tersebut. Karena dimiliki, kalau katakanlah kita akan memilih ini karena ini milik saya, ya rasa memilikinya lebih tinggi. Ya, tidak dimiliki oleh orang lain, ya mungkin ada partner kita nantinya di bentuk bisnis yang lain. Keburukan usaha perseorangan, yang pertama adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Ya, karena tanggung jawabnya tidak terbatas, bisa jadi harta kekayaan pribadi juga menjadi risiko yang akan digunakan, maksudnya akan mengcover jika ada kerugian, tidak hanya dana yang ada di perusahaan, tapi dana yang ada di rumah pun bisa ikut dikorbankan. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Sumber keuangannya terbatas. Di sisi lain keuangannya terbatas karena dia sendiri, berbeda jika dia berusaha dengan orang lain. Ya mungkin sumber keuangannya bisa dibantu oleh jika kita kerjasama investor, saham dan sebagainya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen semua kegiatan, ya, karena kegiatan banyak yang perlu ditangani. Ini berbeda pada saat ditangani oleh seorang pemilik usaha perseorangan. Kelangsungan usahanya kurang terjamin, ya. Karena itu tadi memang perusahaan yang terbatas sumber keuangannya, kesulitan dalam manajemen semua kegiatan, kelangsungan usaha ini tidak ada jaminan untuk pasti berkembang gitu. Oke, maksudnya itu jika para karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan ini akan tetap menduduki posisinya dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi untuk jenjang karir tidak terjamin karena yang tadi otoritas pemilik sebagai pemilik usaha perseorangan. Oke, kita lanjutkan di bentuk bisnis yang kedua, yaitu firma. Firma ini merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula jika menderita kerugian, ya, akan dibagi bersama. Jadi walaupun para anggota mempunyai kesatuan nama dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing anggota. Namun pada umumnya firma bukanlah sebuah badan hukum, melainkan sebagai sebutan dari anggota bersama. Ini perkumpulan orang belum berbentuk badan hukum, kita kerjasama dengan orang lain, ya, dan tidak ada badan hukumnya pada saat ini, ya, ini dua orang atau lebih yang memutuskan bekerja sama. Oke, berikutnya kebaikan tadi.
kemampuan manajemen lebih besar. Ya, kemampuan dari manajemen dari firma ini lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Dan tadi tidak bekerja sendirian lagi. Ya. Di samping itu, semua keputusan diambil secara bersama-sama. Yang kedua, jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan yang tadi, sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Ya, karena sudah patungan dengan orang lain. Pendirian firma relatif lebih mudah, ya, karena tidak memerlukan akte pendirian. Ya, ini kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, cukup ya, kita komitmen berjalan. Oke, yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, ya, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Oke, karena salah satu kemarin kemampuan finansialnya cukup besar, memudahkan seorang pengusaha mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari investor. Keburukan dari firma ini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Ya. Kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi utang-utang firma. Jadi ini kelemahan atau keburukan dari firma. Tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Jadi kekayaan pribadi yang ada di rumah masih menjadi jaminan bagi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain di tingkat keadilannya yang kurang bisa menjadi sebuah daya tarik dari perusahaan. Oke, yang ketiga adalah kelangsungan perusahaan tidak menentu. Sebab jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis firmanya menjadi bubar tadi karena tidak ada kekuatan akte perjanjian. Ini hanya sebatas kerjasama di antara 2 atau 3 orang yang mengikatkan diri, tapi tidak kuat ikatan tersebut. Sehingga jika salah satu menarik modal, berhenti gitu, membatalkan perjanjian yang sudah dibuat bersama, ya bisa jadi perusahaan tersebut, firma tersebut jadi bubar. Oke. Bentuk bisnis yang ketiga ya, yaitu perseroan komanditer, Vennootschap, CV, ya, komanditer Vennootschap. Perseroan komanditer ini dinyatakan ada suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu. Jadi ada 2 orang. Kalau yang tadi firma bersama-sama mengcover bertanggung jawab tidak terbatas hanya kekayaan yang diikut sertakan modal tersebut, tapi ini yang ini ada orang, salah satunya hanya dia tidak bersedia mimpin, dia hanya menginvestasikan uangnya dan terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan tanggung jawabnya. Tidak sampai harta yang ada di rumah diikutkan menjadi tanggung jawab menjadi penanggung jawab jika perusahaan mengalami permasalahan atau utang yang belum bisa dibayar. Kebaikan perseroan komanditer, pendiriannya relatif mudah. Ya. Yang kedua, kemampuan manajemennya lebih besar karena kredit tadi, karena tidak hanya satu orang. Yang ketiga, mudah memperoleh kredit. Ya.
Yang keempat adalah modal yang dikumpulkan lebih besar. Sedangkan keburukan dari CV ini adalah kelangsungan hidupnya tidak menentu juga. Karena kembali lagi, ya memang agak-agak ada beberapa pihak yang sulit menarik. Ya, itu yang kedua, ini sulit untuk menarik kembali modal, terutama bagi sekutu pimpinan. Maksudnya yang memimpin perusahaan, yang bersedia memimpin, ya, dan bertanggung jawab atas perusahaan. Untuk menarik agak sulit. Dan yang ketiga adalah sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Ya, sebagian sekutu. Ini maksudnya tadi yang dinyatakan bahwa ada pihak yang bersedia memimpin, mengatur, dan bertanggung jawab penuh atas penuh dengan kekayaan pribadi yang dimilikinya. Ya, sebagian sekutu tersebutlah yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Ya. Oke, berikutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini sering pula kita sebut dengan Nemlus Vennootschap atau NV, ya. Ada suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Ya, ini dihitung dari saham keikutsertaannya dan dana investasi. Kebaikan PT ini yang pertama adalah adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Jadi tanggung jawabnya terbatas saham yang dia investasikan, yang dia miliki di perusahaan tersebut, ya, itu kelebihannya. Tidak sampai harta pribadi ikut juga menjadi tanggungan, bertanggung jawab atas permasalahan di perusahaan. Yang kedua adalah mudah mendapatkan tambahan dana. Oke, kelangsungan hidup perguruan tinggi. PT ini lebih terjamin, ya. Kenapa lebih terjamin? Karena pemiliknya dapat berganti-ganti. Kalau tadi kan yang CV hanya satu orang yang bertanggung jawab, sebenarnya juga bisa berganti-ganti. Tapi kalau PT ini bisa berganti-ganti tergantung kepemilikan saham. Oke, terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan. Efisiensi pengelolaan sumber dana ini karena pimpinan yang pimpinan yang kurang cakap dapat diganti dengan lebih cakap, yang bukan cakap ya, yang lebih mampu mengatasi permasalahan perusahaan. Oke, ini keberlangsungan karir pun juga ada di sana, ya. Berikutnya keburukannya apa sih PT ini? PT ini merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi. Jadi selain perusahaan ada pajaknya, dividen, keuntungan yang diterima oleh pemegang saham juga dikenakan pajak, sehingga jatuhnya lebih sedikit, banyak pajak yang harus dibayar. Yang kedua, mendirikan suatu PT tidak mudah atau lebih rumit, ya, memerlukan akte notaris dan aturan-aturan tertentu, ya. Yang ketiga, ini kelemahan atau keburukannya, kurangnya terjaminnya rahasia perusahaan. Harus TBK kan gitu ya, kalau sudah besar semua dibuka, keuntungan dibuka, ya bahkan mungkin bisa jadi yang paling rentan sekali kan harus keuntungan sebesar apapun harus dipublish, sehingga perusahaan tidak bisa melakukan alokasi sumber daya
sumber pendapatan itu di bagian peruntukan pengembangan berikutnya. Ya. Terus terbuka nggak bisa. Ya. Beda dengan perusahaan sendiri, terserah mana yang mau dipublish atau tidak, karena ini pemilik sahamnya juga memerlukan kepastian keterbukaan tersebut. Oke, itu keburukannya. Dan bentuk yang ketiga adalah koperasi. Nah, ini koperasi ini banyak di Indonesia, ya, merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Jadi unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi yang pertama adalah berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Ya, intinya semuanya harus mendapatkan kebaikan, maslahat, gotong royong bekerja sama. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya. Ya. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau dasar kekeluargaan. Keempat, pembagian hasil didasarkan pada keseimbangan jasa yang sudah dikeluarkan. Maksudnya usaha apa saja dari anggota yang apakah dia terlibat memanage di dalam, dan dia akan mendapatkan lebih besar dibandingkan hanya orang yang menyimpan kalau sifat pinjam. And then kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota. Ya. Jadi itu bisa dikatakan kelebihan ya di koperasi. Oke, saya kira itu materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.